Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-huda wat-tuqa was-sadad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani wa akhwati fiddin, asallallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Tak lupa puji syukur kita senantiasa kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal, karena pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermajlis kembali mengkaji ayat-ayatnya dan juga hadis-hadis Rasulnya. Masih melanjutkan Kutaib atau kitab kecil yang ditulis oleh beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala, yaitu kutaib yang berjudul Tajdidul Iman, memperbaharui keimanan, yang pada pertemuan terakhir dari kitab ini sudah kita jelaskan muqaddimahnya, pengantar dari kitab ini, yaitu tentang pentingnya kita itu mentajdid, memperbaharui keimanan kita, sampai Rasulullah SAW itu menganjurkan kepada kita supaya kita itu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa memperbaharui keimanan kita. Nabi SAW mengatakan, fas'alullaha an yujaddidal iman fi qulubikum. Maka mohonlah kepada Allah Azza wa Jal agar Allah senantiasa memperbaharui keimanan dalam hati kalian. Ini muqaddimah yang disampaikan oleh mu'allif, yaitu Syekh Abdul Razak. Lalu selanjutnya, tentu yang namanya keinginan atau doa atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus disertai dengan usaha. Jadi ketika orang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah perbaharui keimananku, maka tentu tidak hanya sekedar kita memohon, berdoa, bertawakal. Tidak, kita itu hanya sekedar berpangku tangan, tidak, tapi harus ada usaha. Lalu apa usaha kita? Maka di sini mu'allif ingin menjelaskan tentang faktor-faktor yang akan membangkitkan bertambahnya keimanan kita dan terbaharuinya keimanan kita. Yaitu yang pertama, ta'allum al-ilmi asy-syar'i. Ta'allumul ilmi asy-syar'i. Mempelajari ilmu syariat. Mempelajari ilmu syariat Islam ini. Dikatakan di sini, fabil ilmin nafi' ilmil kitabi was sunnah yazidul iman wa yaqwa hatta yatamakkan fil qalb. Dengan ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang bersumber dari Alkitab wa Sunnah. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah itu akan menambah keimanan dan memperkuatnya, atau menjadikan iman itu kuat, sehingga bisa tertanam keimanan itu di dalam hati. Tapi tentunya kita harus menyadari apa itu al-ilmu nafi', apa itu ilmu yang bermanfaat. Maka para ulama menjelaskan yang namanya ilmu yang bermanfaat atau al-ilmu nafi', yaitu ilmu yang menjadikan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi kenal Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dengan perbuatan-perbuatannya, yang ini menuntut kita
supaya kita mengagungkannya, supaya kita mencintainya, supaya kita bertawakal kepadanya. Ini yang pertama, kriterianya. Ilmu yang menjadikan kita itu semakin mengenal Allah. Ini ilmu yang bermanfaat. Dan juga menjadikan kita mengenal perkara-perkara yang dicintai olehnya, perkara-perkara yang diridhoi olehnya, atau yang disebut dengan al-ibadah. Kita tahu perkara-perkara yang dicintai oleh Allah, kemudian juga sebaliknya, perkara-perkara yang dibenci olehnya. Mungkin itu perkataan atau mungkin perbuatan. Sehingga kalau kita itu tahu ini perkara yang dicintai oleh Allah, kita berusaha menjalaninya. Ini perkara yang dibenci oleh Allah, ini perkara yang dimurkai oleh Allah, kita berusaha meninggalkannya. Ini namanya ilmu yang bermanfaat. Menjadikan kita itu membuahkan hasil berupa amal yang saleh. Dan ini yang disebut al-ilmun nafi'. Maka ilmu yang bermanfaat ini ilmu yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Sehingga kalau ilmu ini bermanfaat, maka akan menambah keimanan kita dan akan menjadi semakin kuat, sehingga tertanam di dalam hati kita. Kemudian dikatakan wa abwabul ilmi syar'i katsiratun jiddan, dan pintu-pintu ilmu syariat ini sangat banyak. Jadi yang namanya ilmu syariat itu kan banyak. Tetapi madkhalnya, jalan masuknya, yang pertama kali kita masuki apa itu? Wa awwalu ma yadkhulu fi dzalika qiraatul Qur'anil Karim wa tadabburuh. Yang pertama kali kita masuki untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yaitu membaca Al-Qur'anul Karim dan mentadabburinya. Ini istilahnya madkhalnya, jalan masuknya supaya kita itu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sumber pertamanya adalah Al-Qur'anul Karim. Bagaimana caranya? Kita membaca, kita tadabburi. Karena yang namanya Al-Qur'an, kata para ulama, Al-Qur'an aslul ilmi. Al-Qur'an itu adalah dasar ilmu. Makanya orang itu tidak boleh mengajarkan kepada orang lain kecuali setelah mengetahui tafsirul Qur'an. Ketika Nabi SAW mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Tapi tidak hanya sekedar membacanya. Dia harus tahu itu anni, dariku. Yang berarti orang tahu penafsirannya apa, orang tahu maknanya apa, kandungannya apa, sehingga baru disampaikan. Meskipun satu ayat. Sehingga dia tahu bagaimana memahaminya. Tentunya sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi yang namanya Quran itu semua dasar ilmu terdapat di dalam Al-Quran. Apa yang kira-kira tidak ada dalam Al-Quran? Semua itu ada di dalam Al-Quran. Ilmu apapun, ilmu-ilmu yang bermanfaat, semuanya ada dalam Al-Quran. Meskipun Al-Quran itu hanya sekedar sebagai dasarnya. Ya, sampai ilmu dunia pun ada dalam Al-Quran. Sampai ketika ada orang yang ingin mengetahui perkara-perkara dunia, maka bacalah firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum mu'minin, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-42. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya, orang yang berilmu, jika kalian tidak tahu. Karena dasarnya coba. Kita ingin ketahui ilmu apa coba? Ilmu tentang dunia, tanyakan kepada ahlinya. Kan selesai. Tentang apapun, tanyakan kepada ahlinya. Kan selesai. Maka ini dasarnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu tibyanan likulli syai'. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Dikatakan di sini fa inna kalamallahi min a'dhami ma yazidul iman, karena kalamullah yaitu Al-Qur'anul Karim perkara yang paling besar untuk menambah keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-124 dan 125.
Atau ini sebenarnya semuanya 124 ini. Yaitu qala ta'ala wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijzan ila rijzihim wa matu wa hum kafirun. Ya, artinya wa idza ma unzilat surah, ketika diturunkan kepada mereka satu surat. Maksudnya di sini Allah sedang menjelaskan tentang orang-orang munafikun. Karena surat At-Taubah itu banyak berbicara tentang orang-orang munafik. Wa idza ma unzilat suratun, ketika diturunkan satu surat kepada mereka, faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang mengatakan, ayyukum zadathu hadhihi imana, siapa di antara kalian yang bertambah keimanannya karena sebab turunnya surat ini. Ini pertanyaan yang tujuannya untuk mengejek. Ini pertanyaannya orang-orang munafik ketika turun ayat kepada Nabi SAW. Maka mereka bertanya sambil mengejek, ayyukum zadathu hadhihi imana, siapa di antara kalian yang bertambah dengan ayat ini atau dengan surat ini keimanannya, siapa coba? Ini pertanyaannya orang-orang munafik untuk mengejek, untuk mengolok-olok kaum mukminin. Maka Allah menjawab, fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imana, maka bertambahlah keimanan mereka, wa hum yastabshirun, dan mereka bergembira. Berarti di sini orang-orang yang beriman mendapatkan dua hal, yaitu pertama, fazadathum imanan, bertambahlah keimanan mereka. Kenapa orang-orang yang beriman itu bertambah imannya? Karena mereka mengilmuinya. Ketika turun ayat Al-Quran kepada Nabi SAW, lalu beliau sampaikan kepada para sahabat, mereka tahu ilmunya, mereka paham maknanya, lalu mereka mengamalkannya. Bahkan ada kemauan kuat untuk melakukan perkara-perkara yang dijelaskan di dalamnya. Kalau itu baik, mereka, yang namanya sahabat itu luar biasa. Turun ayat berisi perintah, berisi kebaikan, mereka berusaha untuk segera melaksanakannya. Ketika ada perintah, mereka menjauhinya, tercegah dari melakukan. Ketika ada larangan, tercegah dari melakukan larangan tersebut. Ini yang pertama, fazadathum imana, bertambahlah keimanan mereka. Lalu yang kedua, wa hum yastabshirun, dan mereka itu bergembira. Kalimat yastabshir artinya mereka saling menyampaikan berita gembira. Kenapa? Karena mereka bisa mendapatkan taufik, bisa mendapatkan hidayah untuk bisa memahami ayat-ayat yang turun kepada mereka. Sehingga mereka bergembira. Ketika ada ayat yang turun menjelaskan tentang urusan agama, para sahabat itu bergembira. Kayaknya beda jauh dengan kita. Jadi dengan ayat Al-Quran biasa saja kan. Tapi para sahabat luar biasa, ketika ada ayat-ayat Al-Quran yang turun, iman mereka bertambah, kemudian mereka bergembira luar biasa. Kenapa? Dengan turunnya ayat datanglah ilmu. Dengan turunnya ayat turunlah kebaikan. Ini orang-orang yang beriman. Kelompok yang kedua, wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada marad, ada penyakitnya. Itu tadi khususnya orang-orang munafik. Fazadathum rijzan ila rijzihim, maka bertambahlah kekafiran mereka di samping kekafiran yang sudah ada pada diri mereka, wa matu wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Ini orang-orang yang ada dalam hati mereka itu marad, penyakit. Kata para ulama, penyakit yang dimaksud adalah penyakit kemunafikan dan keraguan-raguan tentang agama ini. Dan ini bahaya. Kalau dalam diri kita itu masih ada sifat ragu-ragu. Apa Al-Quran benar ya? Nah, apakah hadis-hadis Nabi SAW itu benar?
Kita itu jangan ragu. Semua yang terkandung dalam ayat Al-Quran adalah kebenaran. Dan orang boleh menelitinya, boleh membandingkannya dengan yang lain. Bahkan orang-orang kafir sendiri itu mengakui, karena memang Al-Quran itu adalah al-mu'jizatul khalidah, mukjizat yang kekal, yang di dalamnya banyak ilmu. Jadi kalau kita pahami ayat yang ke-124 dari surat At-Taubah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dua golongan yang berbeda ketika menghadapi Al-Quran, ketika turun ayat-ayat Al-Quran. Golongan yang pertama, kelompok yang pertama, orang-orang yang beriman, yang dengan Al-Quran semakin bertambah keimanan mereka. Dengan Al-Quran, Al-Quran itu seperti air, ya, seperti air yang menjadi jernih. Ketika air itu keruh, kemudian datang air berikutnya, semakin jernih airnya, semakin segar. Terutama kalau bagi ikan-ikan, itu kalau misalnya airnya diganti, itu terasa segar bagi mereka. Mereka merasakan kesegaran kembali. Dan seperti itulah orang-orang yang beriman. Imannya semakin bertambah. Ini kelompok yang pertama, golongan yang pertama. Sedangkan yang kedua tadi, yaitu orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Mereka mengingkari ayat-ayat tersebut sehingga semakin bertambah kekafirannya ketika turunnya ayat-ayat Al-Quran. Ini ayat yang pertama. Kemudian waqala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman. Ayat yang kedua yaitu dalam surat Al-Isra, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang lebih lurus. Ini kata Allah, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang lebih lurus. Jalan yang lebih lurus maksudnya gimana? Jalan yang diterangkan oleh Al-Quran dalam segala urusan itu jalan yang lebih lurus. Dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal amalan-amalan, kemudian juga akhlak-akhlak yang diterangkan oleh Al-Quran, itu adalah semuanya menjelaskan kepada perkara yang lebih lurus. Tapi di antara manusia ada yang memenuhi ajakannya, dan di antara mereka ada yang berpaling darinya. Sehingga kalau orang-orang yang berpaling, mereka berarti menuju kepada kecelakaan. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim tanamkan dalam diri kita kecintaan kepada Al-Quran. Jadi supaya kita itu menjadikan Quran itu sebagai pedoman hidup kita, sebagai penuntun kita, kita mencoba untuk menanamkan kecintaan kita itu kepada Al-Quran. Mulai dari cinta membacanya, kemudian menghafalnya, kemudian mempelajarinya, mempelajari kandungannya, mempelajari tafsirnya, kemudian juga mengamalkannya. Ini tanamkan dalam diri kita. Sekarang kalau begini, orang itu mengaku cinta Quran, tapi baca saja kadang mungkin sebulan sekali. Gimana dia cinta Quran? Kalau dia bacanya mungkin sepekan sekali, itu pun cuma surat khusus, yang lain gak pernah dibaca. Ini gimana mau mencintai Quran? Maka yang namanya orang cinta, tentu dia terus akan mendekatinya dan menjadikannya sebagai temannya, kan gitu. Itu orang yang mencintai. Sehingga dengan membacanya, kemudian menghafalnya, kemudian mempelajarinya, kemudian mengamalkannya, maka semoga kita itu menjadi ahlul Quran. Yang kata Nabi SAW, ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Ahlinya Quran atau orang yang menjadi bagian dari Quran akan menjadi ahlinya Allah, yaitu golongannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan golongan khususnya Allah. Makanya kita berdoa agar Al-Quran itu menjadi bagian dari diri kita, atau menjadi penyejuk pandangan untuk kita. Di dalam doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina, dan seterusnya. Atau wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina.
Ya Allah, jadikan Quran itu sebagai Rabi'a qulubina. Jadikan Quran itu sebagai Rabi'. Tahu Rabi'? Rabi' itu dalam bahasa Arab artinya musim semi. Kenapa musim semi? Itu musim yang indah kalau di kalangan orang Arab yang mengalami 4 musim. Jadikan Quran itu sebagai Rabi', musim semi di mana orang itu merasa, jadi di sekitar itu ada bunga-bunga, kemudian tumbuh-tumbuhan yang hijau dan lain sebagainya. Itu namanya musim semi. Tidak panas, tidak dingin, sedang iklimnya, kemudian di sekitar itu terasa hijau, terasa sejuk. Itu namanya musim semi, musim yang paling disukai oleh semua manusia yang mengalami 4 musim. Masalahnya kalau kita kan nggak mengalami, jadi nggak tahu musim semi kayak apa kan gitu ya. Tapi orang-orang yang mengalami 4 musim, mereka akan menyukai yang namanya musim Rabi' atau musim semi. Di mana indah terasa dilihat, dipandang dan dirasakan. Maka seperti itu pula orang ingin menjadikan Quran itu sebagai Rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Quran itu sebagai penyejuk untuk kami. Terasa nikmat seperti orang sedang mengalami musim semi. Wa nuru sudurina, sebagai cahaya untuk dada kami. Wa jalaa ahzanina, untuk menghilangkan kesedihan-kesedihan kami, ya. Wa dhahaba humumina, dan untuk menghapus kesusahan-kesusahan kami. Jadikan Quran itu sebagai itu semua tadi. Ini doa yang diucapkan oleh Nabi SAW, yang diajarkan oleh beliau untuk kita. Kemudian ayat berikutnya, wa qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran, ataukah di dalam hati mereka itu ada kuncinya, ada gemboknya barangkali sehingga gak bisa mentadaburi Quran. Jadi kita tanyakan kepada diri kita itu sebenarnya bisa mentadaburi Quran atau tidak? Kalau tidak, apakah di dalam hati kita itu ada gemboknya sehingga gak bisa untuk mentadaburi? Karena sekalipun Al-Quran itu bukan bahasa kita, ya, karena Al-Quran itu bahasa Arab dan itu bukan bahasa ibu kita, ya, bukan bahasa kita. Tapi Quran itu sebenarnya dimudahkan untuk diambil ibrah, untuk direnungi. Allah sendiri mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami mudahkan Al-Quran itu untuk menjadi zikir, mengingat. Adakah orang yang mau menjadikannya sebagai pengingat? Ada enggak? Kan gitu. Tinggal kita sekarang, meskipun itu bukan bahasa kita, kalau kita berusaha sedikit demi sedikit merenunginya, sehingga ibarat tadi, kunci itu, gemboknya itu sudah lepas, sehingga bisa merenungi 1 ayat, 2 ayat. Karena kalau kita itu tidak bisa merenungi sama sekali, Al-Quran mana yang direnungi, yang setiap hari dibaca, Qul huwallah juga nggak pernah direnungi, Idza yang lebih pendek lagi, atau Inna Ata'ina yang sering dibaca juga nggak pernah direnungi. Lalu mana lagi yang mau direnungi? Karena itu yang sering dibaca kan. Salat itu kira-kira yang paling enak kan yang cepat, yang suratannya singkat-singkat. Kalau surat yang singkat-singkat aja tidak pernah direnungi, apalagi yang panjang. Kalau kita itu tidak bisa merenunginya, tanyakan apakah ada kuncinya, ada gemboknya, atau bagaimana? Kok hati itu kayak nggak pernah bisa untuk merenungi? Karena tadi Allah mudahkan sebenarnya bagi orang-orang yang ingin menjadikannya sebagai ibrah. Ini Allah menanyakan, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak bisa mentadaburi Al-Quran, ataukah di dalam hati mereka itu ada gemboknya? Juga di ayat yang lain, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran, andai kata Al-Quran itu bukan berasal dari sisi Allah, pasti mereka akan menjumpai perselisihan yang banyak. Kita harus mengakui Quran itu dari Allah. Beda loh dengan yang lain. Kitab yang terbaik sesudah Al-Quran adalah Sahihul Bukhari, dan ini sepakat para ulama. Kitab terbaik setelah Quran
kitab hadis Sahihul Bukhari. Tapi di dalam kitab Sahih Bukhari juga ada kekurangannya. Bahkan kadang cetakan satu sama lain kadang berbeda. Manuskripnya saja berbeda-beda. Ini padahal dikatakan kitab terbaik, tapi Quran tidak. Quran tidak, hanya perbedaan bacaan saja kan ya. Hanya qiraat saja yang berbeda, tapi tulisannya tetap sama. Itu Quran sejak dahulu. Hanya sekedar perbedaan, itu pun perbedaan hanya bacaan seperti misalnya adanya imalah kan gitu ya. Wadduha orang bacanya wadduhai. Tapi tulisannya sama, artinya juga sama. Itulah Quran, nggak ada perbedaan satu sama lain. Kalau itu berasal dari selain Allah, pasti akan banyak perselisihan, di dalamnya juga banyak perselisihan. Kalau kita lihat ayat Al-Quran, sebagiannya itu membenarkan sebagian yang lain. Tidak ada yang bertolak belakang satu sama lain. Misal gini, ada hukum-hukum atau ada kisah-kisah yang dijelaskan di satu ayat dan kadang Allah sering mengulang-ulang di ayat yang lain. Kan banyak ya. Berita-berita di satu ayat, di satu surat, diulang lagi di ayat yang lain atau di surat yang lain. Dan kadang itu diulang-ulang berkali-kali. Berita ini, berita itu, ya, cerita ini, cerita itu, kan kita sering mendapati adanya cerita di surat ini, kemudian diulang lagi di surat yang lain. Ini banyak kita jumpai. Dan ternyata tidak ada pertentangannya sama sekali yang ada dalam Quran. Kenapa? Itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita suruh bercerita, sekarang bercerita tentang A, dan ceritanya gak panjang, ketika mau cerita lagi ke orang, itu mungkin sudah A plus atau A min, ada yang dikurangi. Kenapa? Ketika kita itu bercerita, itu gak bisa menampung semua yang tadi kita ceritakan. Kalimat-kalimatnya pasti akan berbeda, tapi Al-Quran tidak. Kalau itu berasal dari selain Allah, kata Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, pasti mereka akan jumpai perselisihan yang banyak. Tapi karena itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada perselisihannya. Dan ini yang harus kita akui. Dan ayat yang terakhir, yaitu Allah Ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkaru ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad. Al-Quran itu mubarakun, penuh berkah. Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya, waliyatadakkaru ulul albab, dan supaya orang-orang yang berakal itu mengambil pelajaran darinya. Ini Quran itu akan membawa berkah, tapi keberkahan itu caranya dikatakan di sini liyadabbaru ayatihi. Tidak hanya sekedar ditempel tulisan Quran, ayat kursi barangkali dengan kaligrafi yang indah ditempel di tembok biar berkah, nggak bisa. Kalau cuma ditempel, kalau dibaca bisa. Ya kalau misalnya ditempel di tembok, boleh nggak? Boleh-boleh saja. Ya. Tapi juga kalau hanya sekedar ditempel begitu saja tanpa diambil ibrahnya atau ya tanpa dibaca, itu percuma. Karena nanti itu juga namanya menghinakan. Karena mungkin kotor begitu, tidak dibersihkan kadang. Lalu kalau memang misalnya ditempel, kemudian untuk dihafalkan, hafal. Setelah hafal dilepas ganti dengan yang lain. Maka itu lebih baik. Karena mungkin tipe orang menghafalkan beda-beda. Ada yang maunya ngelihat terus setiap hari gitu. Ayat kursi misalnya, dia tempel kemudian dia bisa hafal. Kalau sudah hafal, sudah ganti dengan yang lain. Maka itu akan lebih baik, karena tujuannya untuk belajar. Tapi kalau hanya ditempel untuk mengambil berkah darinya, tidak bisa. Karena Allah mengatakan mubarakun liyadabbaru ayatihi, supaya ditadaburi ayat-ayatnya. Berarti ini tadabbur di sini, yaitu kita menyelami ayat-ayat yang kita baca atau yang kita dengar, namanya tadabbur. Kita merasakan seperti sedang berbicara atau diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang jika misalnya yang sedang kita baca itu berupa perintah, kita berusaha untuk segera melaksanakannya. Jika itu sebuah larangan, maka kita berusaha untuk segera meninggalkannya. Ini namanya orang mutadabburi. Apalagi kalau mengikuti kisah cerita misalnya, para nabi yang ada, dia ikuti alur ceritanya, lalu dia renungi. Itu namanya tadabbur. Tapi kalau cuma dibaca, apalagi cuma tadi ditempel begitu saja, maka itu tidak akan membawa berkah. Sekarang kadang orang itu merasa maunya enak. Jadi biar rumahnya itu dibacain Quran, dia tinggal HP-nya yang ada suara murotalnya syekh siapa, tinggal begitu saja. Manfaat gak kira-kira? Kan yang penting dibacaan Quran. Apalagi kalau misalnya rumah baru atau mungkin ada orang yang bilang ini rumah harus dibacakan Quran karena angker barangkali. Sementara dia nggak punya kesempatan, ya nggak punya waktu. Beli HP, kasih di situ program murotal full sehari semalam, taruh begitu saja. Bunyi terus setiap hari. Adakah manfaatnya? Emang orang yang membaca di dalam HP itu dia niatnya meruqyah? Kan enggak kan? Dia niat ngeruqyah kira-kira? Enggak, beda. Kalau kita itu membaca Al-Quran dengan niat kita itu bisa mengharapkan berkah, mengusir setan dari rumah kita dengan membacanya. Keluar suara itu ada niat, ada kekuatan. Tapi kalau cuma HP, ini orang juga yang direkam ini lagi sholat kan? Atau mungkin membaca saja. Kan tidak ada niat untuk itu. Meskipun kadang juga ada sisi manfaatnya. Tetapi banyak tidak manfaatnya kalau cuma seperti itu. Ditadaburi ini kata Allah, lihat dabaru ayatihi, untuk ditadaburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkaru ulul albab. Maka di sini fatadabburul Quran wa tilawatuhu wa ta'ammul fi ayatihi yazidu fi imanil abdi. Orang mentadaburi Al-Quran, membacanya, merenungi ayat-ayatnya akan menambah keimanan seorang hamba. Maka ini yang menjadi madkhal pertama untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yaitu Al-Quran. Selesai masalah ta'allum al-ilmi syar'i, mempelajari ilmu syariat. Yang tadi madkhalnya, tempat masuknya atau jalan pertama untuk kita mendapatkan ilmu syariat adalah Al-Quranul Karim dan juga yang lainnya. Sekarang lanjut, yang kedua. Di antara perkara yang bisa menambah keimanan kita dan memperbaharui keimanan kita, yaitu yang kedua, ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatihil ula atau wa sifatihil ulia. Mengetahui nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ula, yang tinggi. Sifatnya, nama-nama Allah dulu. Asma'ullahi, nama-nama Allah yang husna. Sering saya jelaskan kalimat husna itu artinya mu'annas al-ahsan. Mu'annas dari kalimat al-ahsan. Al-ahsan itu yang artinya yang paling baik. Mu'annasnya al-husna. Berarti nama-nama Allah itu adalah nama-nama yang paling baik, nama-nama yang paling indah. Dan semua nama Allah itu menunjukkan keagungannya dan kesempurnaannya. Yang semua itu hanya terdapat dalam Quran dan hadis. Demikian pula sifat-sifat Allah yang ulia, sifat-sifat Allah yang tinggi, menunjukkan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pengetahuan tentang nama-nama Allah berarti pengetahuan yang paling mulia. Kalau kita itu ingin mempelajari sesuatu yang paling mulia, ya pelajarilah tentang nama-nama Allah. Karena ini berarti pengetahuan yang paling mulia. Dikatakan oleh para ulama, syaraful ilmi bi syarafi ma'lumihi. Mulianya ilmu itu karena kemuliaan yang diilmui. Yang dipelajari apa? Kalau yang dipelajari tentang nama-nama Allah, maka ilmu ini adalah ilmu yang paling mulia. Kenapa?
Yang dipelajari tentang Allah. Misalnya ilmu tentang tauhid, mentauhidkan Allah. Ini ilmu yang paling mulia. Kenapa? Yang dipelajari itu tentang Allah. Dan tidak ada yang lebih mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang paling mulia adalah tafsir. Kenapa? Tentang Quran. Tidak ada yang lebih mulia dari Quran. Maka termasuk di sini tentang pengetahuan tentang nama-nama Allah, itu pengetahuan yang paling mulia. Demikian pula pengetahuan tentang sifat-sifat Allah. Itu akan menumbuhkan rasa cinta kita dan juga sifat-sifat yang lain yang ada dalam diri kita. Takut, berharap, yang insya Allah itu akan menambah keimanan kita. Maka ini judulnya, atau yang poin yang kedua, ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatihil ula. Wa sifatihil ulia. Dikatakan di sini, fa innallaha subhanahu wa ta'ala yaqul, qul id'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna, dalam surat Al-Isra ayat yang ke-110. Qul id'ullaha awid'ur rahman, katakan wahai Muhammad, ud'ullaha, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, dengan mana saja nama yang kamu seru, ya, falahul asmaul husna, maka baginya lah nama-nama yang husna. Jadi nama Allah, Allah Ar-Rahman, serta nama-nama yang lain, dengan nama mana saja yang kalian seru Allah, maka baginya nama-nama yang husna. Berarti kalau kita berdoa, maka kita sebut nama-namanya. Kalau bisa sesuai dengan yang kita minta. Kalau kita ingin meminta rezeki, sebut nama Allah Ar-Razzaq. Kalau kita itu ingin meminta agar dicukupi segala kekurangan kita, kita katakan Allah itu Jabbar dan yang lainnya. Sehingga akan tercapai maksud dan keinginan kita. Ini ayat yang pertama. Qul id'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kita diperintahkan untuk menyeru, ya, meminta kepada Allah dengan menyebut nama-namanya. Terserah mana yang kalian inginkan. Tentu tadi kita berusaha untuk mensinkronkan. Kalau kita itu meminta rizki, kita sebut Allah itu Razzaq. Kalau kita ingin meminta rahmatnya Allah, kita sebut Allah itu Rahim, Rahman. Kalau kita itu ingin meminta kekayaan dalam diri kita, kita sebut Allah itu Al-Ghani dan yang lainnya. Ayat yang kedua, surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Allah mengatakan, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan milik Allah lah nama-nama yang husna. Kata Allah, fad'uhu biha, maka serulah Allah itu biha, dengan nama-nama tersebut. Berarti mohonlah kepada Allah, kalau kita berdoa, biha, dengan menyebut nama-nama yang husna tersebut. Karena nama yang Allah miliki itu adalah terdapat di dalamnya sifat kesempurnaan. Jadi semua nama Allah mengandung unsur atau mengandung sifat kesempurnaan. Karena nama Allah itu, ya, semua nama Allah mengandung sifat. Contohnya tadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pemurah, maha penyayang, di situ ada sifat rahmah. Kemudian misalnya Allah itu punya nama Asy-Syakur, berarti di situ ada sifat Asy-Syukr. Dan semua nama Allah. Al-Alim berarti ada sifat Al-Ilm. As-Sami ada sifat Sama dan yang lainnya. Memiliki sifat kesempurnaan. Berbeda dengan kita. Kadang nama kita itu nggak punya makna. Ya? Kadang nama orang Jawa ditanya namanya siapa? Paijo. Paijo artinya apa? Saya nggak tahu. Jadi namanya saja nggak punya makna. Ya, syukur kalau yang namanya itu punya makna. Sekalipun bahasa Jawa. Yang penting punya makna. Supaya terdorong dirinya untuk punya sifat seperti dalam namanya tersebut. Nah, sekarang Allah demikian.
punya nama-nama yang husna. Lalu Allah perintahkan fad'uhu biha. Berdoalah. Doa di sini kata para ulama mencakup doa masalah wa doaul ibadah. Doa masalah berarti kita menyebut nama Allah, ya. Misalnya tadi ya Razzaq urzuqni. Di situ meminta doa masalah. Dan juga ada doaul ibadah, yaitu dengan kita menyadari nama-nama tersebut membuat kita menundukkan diri kita. Allah itu punya nama tadi, misalnya Al-Qahhar, yang maha menguasai. Berarti kita merasa semua makhluk dikuasai oleh Allah, ada ketundukan dalam diri kita kepadanya. Ini namanya doaul ibadah. Kita beribadah kepada Allah karena menyadari Allah itu punya nama-nama tersebut. Namanya doaul ibadah. Lalu hadisnya, wa qala an-nabiyul karim alaihi salatu wassalam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 99 Allah perkuat dengan kalimat 100 kurang 1 supaya jelas. Allah itu punya nama 99. Ya, Allah punya nama 99 nama. Allah pertegas 100 kurang 1. Maksudnya berapa? Ya 99, kan supaya jelas. Tetapi kata para ulama, bukan berarti nama Allah itu cuma 99. Dengan dalil hadis-hadis yang lain. Ya, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw istasarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ada nama-nama yang engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaib di sisimu ya Allah. Berarti masih ada nama yang lain. Cuma di sini ada 99 nama yang man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitung-hitungnya, maka dia akan masuk surga. Maka lihat penjelasan para ulama tentang makna dari ahsaha. Yang namanya menghitung, ya, man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang menghitungnya, maka dia akan masuk surga. Makna dari menghitung yaitu hifdzuha, pertama, menghafalnya. Yang kedua, ma'rifatu maknaha, mengetahui maknanya. Dan yang ketiga, dan ini yang paling penting, al-amalu bi muqtadaha, mengamalkan tuntutan dari nama Allah tersebut. Jadi kita hafal enggak? Dan enggak harus hafal secara keseluruhan 99. Maka maksudnya kita hafal itu yang kira-kira kita itu mau berdoa, kita doa apa sih? Mau atau kita agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan keadilan kepada diri kita, maka kita sebut Allah itu al-adil atau al-hakim, Allah yang maha bijaksana misalnya. Karena mungkin dalam diri kita menuntut adanya keadilan misalnya. Misal kalau orang itu pas mendapati dalam hidupnya itu urusan ketidakadilan, mohon sama Allah. Atau mungkin kita itu menghadapi orang-orang yang sulit banget. Ini orang kalau diajak rembukan kok gak mau sama sekali, ya sulit banget. Oh mungkin hatinya butuh dibukakan. Siapa yang bisa membuka hati? Allah. Hati Allah itu Al-Fattah, yang maha membuka hati manusia. Jadi seperti itu. Gak harus hafal dari yang pertama, Allahu la ilaha illahu, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Gak harus seperti itu. Tapi yang penting kita itu ketika tadi mau berdoa, doa apa yang kita inginkan, kita bisa menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata kita itu juga tidak tahu sama sekali apa nih bahasa Arabnya atau apa nama Allah yang pas, ya mungkin kita sebut Allah ya Dzal Jalali wal Ikram atau Dzul Jalali wal Ikram, kan selesai. Tapi tentunya 99 ini harus kita berusaha untuk mempelajarinya.
Itu tadi, terutama untuk mengamalkan dari tuntutannya, itu yang penting. Jadi jika orang itu sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya nama, misalnya ini tuntutan ya, tuntutan dari kalimat atau dari nama-nama Allah yang husna. Allah itu punya nama Al-Ahad misalnya, yang Maha Esa. Berarti tuntutannya apa untuk kita? Kita itu nggak boleh menyekutukan Allah, kita nggak boleh melakukan kesyirikan. Kalau kita syirik, berarti kita bertentangan dengan pengakuan kita kalau Allah itu Al-Ahad. Karena yang namanya Al-Ahad berarti Allah itu Maha Esa. Kita nggak boleh menyekutukannya. Ini namanya tuntutan dari nama-nama Allah tersebut untuk kita amalkan. Ar-Rahim misalnya tadi. Kalau Allah itu punya nama Ar-Rahim yang Maha Penyayang, maka kita itu tidak boleh putus asa mengharapkan rahmat Allah. Rahmat Allah itu luas kan gitu. Sehingga jangan kita itu kalau sudah putus asa, sudah nggak mau berusaha, nggak mau melakukan aktivitas, bahkan maunya mati, ini orang putus asa ini. Rahmat Allah itu luas. Kadang ada seorang cowok misalnya ya, dia diputus sudah mau dilamar, ternyata diputus seolah-olah wanita itu satu-satunya sehingga dia nggak mau nikah lagi. Wah, ini kurang mengenal Allah. Allah itu Rahim. Jangan putus asa. Masih banyak yang lain kan gitu. Atau tadi Ar-Razak, Ar-Razik ya. Mintalah rezeki kepadanya. Ini namanya kita itu mengamalkan tuntutan dari nama-nama Allah yang husna. Ini makna man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang menghitungnya, maka dia akan masuk surga. Berarti dikatakan di sini fa ma'rifatu asma'illahi ta'ala al-husna wa ma'rifatu ma'aniha tsumma al-amal bima taqtadihi min a'dami asbabi ziyadatil iman. Mengetahui nama-nama Allah yang husna, mengetahui makna-maknanya, kemudian mengamalkan tuntutan dari nama-nama Allah itu min a'dami asbabi ziyadatil iman, termasuk faktor terbesar untuk menambah keimanan kita. Ini yang kedua. Lanjut satu lagi yang ketiga, yaitu at-ta'ammulu fi siratin nabiyyi al-karim. Faktor yang ketiga supaya kita itu bisa memperbaharui keimanan kita dan menambah keimanan kita, yaitu merenungi sirah atau perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pelajari sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi, karena sirahnya Nabi ya itu seperti makanan bagi hati, penyejuk pandangan bagi mata kita, pemberi kebahagiaan dalam hati kita. Kita renungi beliau, hidup beliau itu sungguh, hidup yang penuh dengan kesabaran, penuh dengan ijtihad, kesungguh-sungguhan, dan beliau senantiasa menempuh jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan di sini, fa inna ta'amula fi siratin nabi wa hadihi wa adabihi wa akhlaqihi wa muamalatihi wa jihadihi wa badrihi wa ataihi wa ghairi dalika min a'dami ma yazidul iman. Merenungi sirah perjalanan hidup Nabi SAW dan petunjuk beliau, adab-adab beliau, akhlak-akhlak beliau, serta muamalah beliau, lalu jihad beliau, bagaimana beliau mencurahkan pemberiannya, serta yang lain, itu adalah faktor yang terbesar untuk menambah keimanan kita. Jadi banyak manfaatnya kalau kita itu mempelajari, merenungi sirah atau perjalanan hidup Nabi. Karena Nabi itu adalah teladan bagi kita dalam segala hal, terutama yang berkaitan dengan agama ya. Teladan kita siapa? Nabi. Kalau kita itu mengaku Nabi itu teladan kita, mengapa kita tidak pelajari perjalanan hidup beliau? Bagaimana kita bisa meneladani kalau kita itu tidak mengetahui jalan hidupnya beliau? Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul SAW untuk kalian ada uswatun hasanah, teladan yang baik. Berarti kalau ada teladan yang baik, ya kita harus mempelajari perjalanan hidup beliau. Ini untuk mewujudkan keteladanan ini, ya
tidak mungkin tercapai kecuali dengan kita mempelajari atau merenungi sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai mizan atau sebagai ukuran untuk mengukur diri kita, untuk mengukur amalan kita. Amalan kita itu sudah sesuai dengan apa yang beliau jalani atau belum, kan gitu. Bahkan urusan amalan kita makbul atau tidaknya, kan kita harus mengetahui bagaimana ibadah Nabi dalam hal ibadah yang sedang kita jalani ini, sama atau belum, sudah sesuai dengan petunjuk atau belum. Karena kalau tidak, itu nggak bisa makbul, kan gitu. Salah satu syarat diterimanya amalan yaitu sesuai dengan petunjuk Nabi. Maka itu tidak bisa kita dapatkan kecuali kalau kita juga mempelajari bagaimana kehidupan Nabi SAW. Kemudian juga mempelajari sirah beliau SAW adalah faktor yang mengantarkan kita untuk memahami Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran, salah satu caranya yaitu pelajari bagaimana hidup Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi itu adalah penafsir Al-Quran, penerapan Al-Quran. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika menerangkan tentang Nabi, Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi Quran. Karena ayat Al-Quran itu diterapkan oleh Nabi SAW. Berarti kalau kita ingin menafsirkan Al-Quran, kita nggak mungkin lepas dari jalan hidupnya Nabi SAW atau sirahnya Nabi SAW. Maka kalau kita ingin menafsirkan Al-Quran dengan baik, ya pelajari bagaimana kehidupan Nabi. Serta dengan kita mempelajari sirah Nabi SAW, insya Allah akan tumbuh kecintaan dalam diri kita kepada beliau. Mengapa kadang kecintaan kita itu lebih besar kepada dunia? Nah, karena enggak menyeimbangkan. Kita itu setiap hari bergelut dengan dunia, setiap hari itu berinteraksi dengan dunia, sedangkan mengenal Nabi ini jarang. Kecintaannya ya enggak akan tumbuh. Ya, kecintaan kita itu akan tumbuh kalau kita itu juga sering mengenal. Padahal kecintaan kita kepada Nabi, kalau ingin sempurna iman kita, harus kita dahulukan. Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian, maksudnya tidak sempurna keimanan kalian, sehingga aku lebih dicintai olehnya dibanding anaknya, ayahnya, dan semua manusia. Maka kita tidak mungkin mencintai Nabi SAW kalau kita itu tidak mempelajari sirahnya beliau. Kita kalau nggak mengenal, ya, bagaimana kita akan mencintai? Tak kenal maka tak sayang, kan seperti itu. Banyak orang itu, ya, ingin seperti para sahabat. Kenapa mereka ingin seperti itu? Karena mereka kenal. Oh, setelah mengenal, mempelajari perjalanan hidup mereka, jadinya tambah cinta, tambah sayang. Kita itu tidak kenal yang namanya Al-Imam Al-Auza'i. Ini misal, kenal Imam Al-Auza'i? Gak kenal kan? Ya pernah dengar gitu ya, tapi ceritanya kayak apa nggak tahu. Oh ya, karena gimana akan mencintainya? Kenal juga tidak. Kemudian misalnya Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan Ibnu Uyainah serta yang lainnya. Gimana kita akan mencintai? Nggak kenal. Paling pernah dengar, iya, tapi mengenali beliau atau mungkin ucapan-ucapan beliau apa saja kita nggak pernah mengenalinya. Maka kapan kita akan mencintainya? Maka itu adalah PR buat kita. Kita itu berusaha untuk mengenali Nabi kita SAW, sehingga insya Allah akan tumbuh kecintaan dalam diri kita, dan ini akan memperkuat keimanan kita. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.